Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi waffaqal alimin al-amilin li ta'atihi wa wajadu sa'yahum mashkura. Walladzi haqqaqa amal al-amilin bi rahmatihi famanahahum ata'an maghfura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi basata lit-ta'ibina bisata karamih fa asbaha wizruhum wa dhunubuhum maghfura. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala kafatan lil alamin basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna uluman nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salatus subhi wat ta'lim, para ummari buyutillah, kita semua dan seluruhnya yang hadir pada pagi hari ini di masjid ini, insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang selalu Allah rahmati, selalu Allah cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak-bapak, saudara sekalian, tentunya terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmatnya, hidayah, inayahnya. Kembali pagi hari ini sungguh luar biasa digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di masjid, dengan kesalehan yang kita lakukan, ibadah kewajiban yang telah kita lakukan, dan kita masih melanjutkannya duduk berjamaah di majelis ilmu, di majelis salawat, di majelis berzikir kepada Allah, yang kita yakini tentunya itu semua amalan hamba-hamba saleh, dan itu amalan yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallah, semoga sungguh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak-bapak, saudara sekalian, pagi hari ini, Pak saudara sekalian, kita teringat kajian kita barangkali terlebih dahulu hanya saling mengingatkan akan masuknya kita Dzulhijjah. Jika waktunya berkenan nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan Risalatul Mu'awanah wallahu a'lam. Mana Bapak saudara sekalian, hari ini insyaallah hari terakhir Dzulqa'dah ya. Tanggal 29, kalau nanti sore ya dengan ru'yatul hilal ya, isbat pemerintah itu melihat bulan ya, besok kita tanggal 1 Dzulhijjah ya Pak, tanggal 1 Dzulhijjah. Maka mari kita mengingatkan, saling mengingatkan di antara kita hal-hal syariat-syariat agama kita sejak tanggal 1 Dzulhijjah dan sampai tanggal 10 Dzulhijjah atau sampai hari-hari tasyrik. Kalau diingatkan minggu depan barangkali ya sudah telat Pak, begitu ya. Yang pertama adalah teringat kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya, tentang kurban itu Pak. Jadi kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, law ra'a ahadukum hilala Dzulhijjah, kalau salah seorang di antara kalian sudah ada yang menyatakan melihat bulan tanggal 1 Dzulhijjah itu, wa arada an yudhhiya, dan sudah berniat untuk kurban, sudah niat, sudah ingin kurban, walaupun hewan kurbannya belum dibeli, belum belanja. Tadi insyaallah seminggu sebelumnya katanya Ustaz ya, insyaallah hewan kurban kita Pak, tapi sudah ada rencana, duitnya sudah dipisah, nih 5 juta nih kambing ini ya, di rekeningnya sudah dinyatakan dalam pikirannya, pokoknya rekening saya 35 juta sapi dah.
Nah, berarti kan arada sudah itu, Pak. Sudah ada yang begini, Pak. Atau sudah sampai di masjid ini barangkali. Kalau apalagi sudah sampai di panitia ya sudah jelas itu berarti sudah sangat ingin, sudah betul-betul niat sudah, Pak. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, falyumsik an adfarihi wa sya'rihi. Kita harus menahan, jangan sampai potong kuku dan rambut. Ya, itu Pak. Dalam hadis ini yang diingatkan tentang potong kuku dan rambut. Makanya untuk potong rambut, potong kuku hari ini terakhir. Coba tolong lihat kukunya, ada yang panjang nggak? Kira-kira. Kalau ada yang panjang, wah jangan sampai nggak sempat hari ini. Yang niat kurban, ya kalau nggak niat yang enggak, Pak. Nggak niat kurban ngapain ikut-ikutan nahan motong kuku, tak motong kuku, nggak motong rambut. Yang niat, yang sudah niat, oh lihat itu, kalau ada rambutnya mana kurang rapi, barakallahu. Hari ini terakhir berarti itu, ya. Dan itu berlaku Bapak Ibu Saudara sekalian untuk keluarga. Semua keluarga, walaupun kalimat hadisnya ahadukum. Ahadukum itu laura'a ahadukum, kalau ada seorang di antara kalian melihat tanggal 1. Kalau ada satu aja yang melihat kan harus diumumkan, begitu kan? Ya harus diumumkan, dia berani disumpah melihat bulan, ya berarti harus diumumkan kepada ahlul bilad, kepada semua kaum muslimin di negeri itu, negara itu, Pak. Jadi berlaku untuk sekeluarga. Kenapa demikian? Karena jangan sampai kita kurban itu ada keluarga, kemudian memang satu orang dari keluarga itu yang bisa beli kambing, bisa beli sapi, kemudian nggak diniatkan keluarga. Jangan, Pak. Harus diniatkan untuk keluarga. Apalagi satu keluarga 5 orang bisa beli kambing semua, ya jelas itu yang afdal, itu yang utama. Tapi seandainya sekeluarga itu mampunya cuma 1, ya sudah. Yujzi'u an ahlin, yujzi'u biwahidin an ahlin. Begitu dalam Kifayatul Akhyar. Cukup 1 kambing itu an ahlin untuk sekeluarga. Kalau mampunya begitu, segitu, Pak. Dan rasanya untuk ukuran sekarang, kenapa Imam Maliki itu berfatwa wajib bagi semua kaum muslimin? Untuk ukuran sekarang, maksudnya semua keluarga kaum muslimin. Rasanya jarang yang tidak mampu sekeluarga patungan beli kambing itu, Pak. Betul tidak? 5 orang sejuta setahun sekali. 1 juta nabung setahun, Pak, dapat 1 juta itulah. 5 orang ya 5 juta. Oh, lu cukup gede itu kambingnya, udah lumayan itu. Ya. Makanya Imam Maliki itu wajib. Kalau Imam Hanafi wajibun lil muqim an mu'sir. Ya. An mu'sir, mu'sir itu artinya yang jauh daripada kesulitan. Artinya rezekinya ada gitu. Dia mukim bukan musafir, rezekinya ada. Nah, saudara-saudara kita di Makkah yang mereka itu musafir sebenarnya tidak kena hukum ini, tapi Imam Abu Hanifah bukan Syafi'i lain, Pak. Kalau kita Indonesia umumnya Imam Syafi'i berangkat mau musafir mau tidak musafir semua sekeluarga disunnah muakkadahkan untuk kurban, atau bahasa Kifayatul Akhyar bukan sunnah muakkadah tapi sunnah kifayah. Jadi ada sunnah tapi kifayah. Selama ini barangkali yang sering disebut itu fardu kifayah, wajib kifayah. Padahal sunnah kifayah salah satunya adalah kurban itu. Sunnah yang mencukupi yang lain. Itu tadi kalau sekeluarga itu yang bisa cuma 1 orang, cukup sekeluarga itu begitu. Udah nggak salah yang lainnya, yang penting niatin. Makanya kasih tahu sekeluarga, anak-anaknya, walaupun mungkin sudah misah, keluarganya sudah misah, kakaknya itu sudah berpisah, nggak apa-apa, Pak. Ya saya bapak nih bisa beli kambing ini kurban. Karena kita semua tanyain, kalau nggak ada yang bisa beli kambing, udah ya niatkan ya ini kita sekeluarga. Sejak tanggal 1 udah nggak boleh potong kuku, potong
rambut. Ya begitu Pak seharusnya. Ya cuman afdalnya tetap. Makanya satu sapi 7 itu afdalnya 7 orang. Lebih afdal lagi ya satu sapi 1 orang. Ya, kan ada pertanyaan gimana Pak kalau kita 5 orang patungan cukup beli sapi. Jadi 5 orang itu kita patungan misalnya ya 8 jutaan udah dapat ya. Ya 40 juta ya sapi udah dapat, itu udah bagus Pak. Ya gimana kalau 5 orang satu sapi? Ya bisa. Untuk 7 aja bisa, apalagi 5. Yang nggak bisa bagaimana? 8, 9, 10 begitu jadinya Pak. Tapi itu besar orang itu yang afdal. 7 keluarga bisa. Satu sapi 7 keluarga. Ini berapa di masjid ini kolektif Pak? Kolektif sapi berapa itu? 37,5. Jadi 37,5 di antar masjid untuk kolektif itu Pak. Bisa beli sapi. Ya sapi itu untuk 7 keluarga. Iya makanya kalau di Kifayatul Akhir itu sangat jelas karena pada saat pemotongan panitia jangan sampai mengatakan atas nama almarhum, tapi atas nama keluarga siapa tuh, 7 keluarga itu disebut dulu. Adapun pahalanya mohon kepada Allah agar disampaikan kepada para almarhum itu penting. Jangan sampai tidak. Sayang kalau nggak diniatkan untuk mereka, mereka nggak dapat Pak. Yang dapat kita yang korban. Jangan terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang mengatakan itu korban itu ngapain diniatkan untuk orang-orang meninggal. Wong itu syukur nikmat, gitu kan biasanya. Syukur terhadap nikmat. Kita korban aja. Nggak ada untuk orang meninggal. Oh iya, dia pelit berarti dia Pak. Pelit sama keluarganya, pelit sama orang tuanya, pelit sama kakek neneknya. Rahmat Allah itu maha luas. Ampunan Allah maha luas. Pahala Allah itu maha luas. Kalau kita niatkan, kita minta pada Allah, dikasih itu. Jangankan kurban Pak, yang harganya segitu mahal. Kita sedekah kecil aja nih, 10.000 ngasih apa di jalanan misalnya Pak, pengemis, bilang kepada Allah, ya Allah, berikan pahalanya ya Allah, hadiahkan kepada mereka ya Allah. Siapa sebut namanya? Fa innallaha yuwakkilu malaikatahu yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim ay ilal amwat. Begitu hadisnya Pak. Bahwasanya Allah pada saat itu akan mewakilkan malaikat menyampaikan pahala sedekah kita untuk orang-orang yang meninggal. Loh, kan sayang kalau nggak diniatkan. Ya, dan niat itu bisa dikasih tahu kepada panitia Pak. Nanti untuk pahalanya untuk almarhum ini boleh. Kita bilang sendiri aja kepada Allah. Allah Maha tahu, Allah cukup, nggak apa-apa. Ya, disebut oleh panitia pada saat penyembeliannya, diaminkan oleh banyak orang. Amin, mustajab, amin, qabul, amin, qabul. Ya boleh, silakan aja. Ya, Masya Allah itu biasa kita lakukan demikian. Alhamdulillah. Ya, itu yang pertama. Adapun suka ditanya, Pak, ini beberapa majelis ini ya dari tahun ke tahun itu ada saja, saya ketemu saja pertanyaannya itu. Kenapa sih kok kayaknya nggak nyambung itu ya, perintah atau larangan boleh motong kuku dengan rambut itu kok nggak nyambung. Nah, yang dipotong kambing yang dilarang kuku kita. Nyambung apanya kan begitu orang bilang, Pak. Ya, yang bilang kalau misalnya kuku kambingnya masuk akal, rambut kambingnya masuk akal. Ini rambut orangnya. Apa kaitannya? Oh, Bapak Saudara sekalian rahimakumullah. Ada beberapa kajiannya. Yang pertama, dalam syariat agama kita, perintah atau larangan memang semua demi kemaslahatan kita. Ada yang jelas nampak, ada yang tidak jelas. Ya, Pak, ada yang tidak jelas, Pak. Misalnya diperintah oleh Allah sedekah, jelas sedekah ada manfaatnya. Perintah oleh Allah salat, salat jelas ada manfaatnya. Bapak Saudara sekalian, rahimakumullah. Mungkin kalau perintah-perintah itu hampir seluruhnya kita ketemu. Mungkin kita diperintahkan supaya senyum sama kita saja ada manfaatnya. Hadirin rahimakumullah. Tapi sekarang larangan. Larangan, kenapa dilarang?
Pasti ada ancaman bahaya. Ada ancaman bahaya, Pak. Larangan Allah Subhanahu wa taala itu ada ancaman bahaya. Kenapa dilarang makan daging babi? Oh, ketemu, Pak. Apa bahayanya? Mengancam tubuh manusia tidak akan pernah sehat, khususnya batinnya, bukan lahirnya. Kalau lahirnya mah lihat orang-orang pemakan babi gemuk-gemuk. Ada nggak? Ya Pak, orang yang mengkonsumsi daging babi itu, wah, udah gemuk-gemuk, panjang-panjang juga umurnya. Ya secara zahir kayak nggak ketemu. Ya, ada Bapak pernah mencoba barangkali Pak? Ya coba lihat orang-orang di mana di dunia, di Jepang apa di mana itu ya. Iya sehat-sehat kalau soal zahirnya, tapi batinnya yang diancam. Kalau orang makan daging babi itu Pak, diancam batin kita. Rasanya tidak akan ketemu orang pemakan daging babi itu sujud kepada Allah. Kayaknya nggak ketemu, iya kan? Ya kecuali nggak sengaja, Pak. Iya. Jadi bahayanya ada. Berzina bahaya, bahayanya jelas. Berjudi bahayanya jelas. Mencuri bahayanya jelas. Nah sekarang coba dilarang potong rambut, potong kuku, ini bahayanya apa coba Pak? Seandainya ada orang kurban nggak pakai potong rambut, nggak pakai potong kuku, bahayanya apa coba? Hah? Saya menantang para profesornya profesor, coba tuh tolong kaji. Apa bahayanya orang kurban kalau rambutnya gondrong atau mungkin kukunya panjang? Bahayanya apa itu? Saya nggak ketemu masalahnya itu Pak. Mungkin ada yang ketemu, silakan aja. Saya nurut. Ya, nggak ketemu Pak. Dan ternyata bukan hanya kurban dengan potong rambut, potong kuku saja. Coba sekarang ini saudara-saudara kita yang pergi haji dengan pakaian ihram, itu larangannya aneh-aneh. Aneh-aneh coba. Apa bahayanya orang pakai pakaian ihram, sedang ihram pakai harum-haruman itu? Apa bahayanya coba Pak? Apa bahayanya orang pakai orang sedang ihram pakai wangi-wangian? Kok sampai kena denda kalau melanggar? Ya. Padahal ya kalau orang umroh itu ihramnya paling cuma berapa jam bisa jadi itu Pak. Tapi kalau haji bisa 5 hari, bisa 4 hari. Tergantung dia nafar awal ya paling 4 hari. Nah, pada saat itu musim panas. Sekarang ini sudah hampir 40 derajat di sana. Ya, pada masa musim panas orang gampang keringat. Pakaian ihram cuma itu. Pakai wangi nggak boleh. Namanya badan orang beda-beda Pak. Ada yang keringatnya itu tajam, ada yang enggak. Betul. Beda-beda satu sama lainnya Pak. Kumpul orang sedunia, tumplek-plek di satu tempat. Kira-kira bau keringat kayak apa itu? Ah? Iya, kebetulan kita termasuk orangnya pendek. Ya saya lah katakan ya. Di samping orang yang tinggi, Pak. Di tempat panas, keringetan. Iya, kemudian dia berdoa, ya Allah, saya berada di sebelah sini ya, ya Allah ya. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Coba kaji itu bahayanya apa itu pakai wangi-wangian ini. Nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Oh, ternyata liyabluwakum, menguji ketaatan kita kepada Allah. Karena ada orang diuji ketaatannya itu banyak tanya, banyak alasan, banyak argumentasi, banyak dalil, ujung-ujungnya hanya ingin tidak taat. Betul? Betul? Iya, Pak. Ini kadang-kadang begitu. Jadi supaya tidak begitu, kalau memang itu larangan dari Allah, jauhi aja, nggak usah banyak tanya, begitu kan? Sampai yang tidak masuk akal, paling tidak ketemunya di situ, Pak. Coba apa bahayanya orang sedang ihram laki-laki menutup kepala? Nggak boleh pakai peci kan? Orang ihram nggak boleh nutup kepala, kecuali payung, payungnya tinggi. Kalau payungnya ditempelin ke kepala, kena udah dam itu. Kena dam itu Pak. Pulang dari masjid pakaian ihram, mampir di toko peci, toko peci.
milih. Ini kayaknya bagus, ini lupa dia. Cek, ya, dipakai kena. Minyak wangi, akhirnya ya nyobain dia ya, set ya kena. Apa bahayanya orang ihram tidak boleh pakai pakaian yang berjahit, celana dalam, pakaian dalam? Justru dibutuhkan. Ya, justru tutup kepala kalau panas, ya dibutuhkan, Pak. Ya, pakaian yang berjahit, pakaian dalam, sekalipun itu sekarang ada ijtihad sudah sekarang, Pak, ada, mohon maaf, celana dalam itu yang tidak berjahit. Jadi dia dipakai, kemudian pakai perekat itu, apa namanya perekat itu? Iya, cuman set begitu aja di sini, Pak. Iya, cuman ya kayak pempes gitu. Iya, ada begitu sekarang dibuka. Katanya apa dijual itu disediakan. Katanya begitu boleh karena memang tidak jahit. Kecuali jahit pinggir ya. Kalau pinggir itu nggak masalah, bukan. Yang maksudnya ini yang nyambung. Ya kayak gesper kan pakai itu kan nggak ada jahitnya. Itu soal ketemunya ya ketemu. Ya tapi nggak berjahit, jahitnya cuma pinggir. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau seperti jalanan dalam kan nyatu begitu jahitannya itu yang kita pakai. Nah itu ada yang bolehkan. Hanya saja saya ketemu dengan seorang ulama, itu nggak mau itu dengan begitu tuh. Karena itu paling tidak syibhu, dia bilang syibhuha. Jadi serupa dengan celana yang berjahit itu, tetap aja berjahit gitu ya. Jadi ada yang mau, ada yang tidak. Tapi ya sudah ada semacam itu, Pak. Ya semoga semua ya tidak disalahkan oleh agama ya. Ya. Demo Pak rahimakumullah. Jadi itu ujian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ihram diuji ketaatannya sejauh mana kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang kurban itu nisbatnya kepada orang ihram. Kalau di sana dilarang semacam itu orang ihram. Kalau di sini di luar ihram dilarang orang kurban, begitu kan? Jadi satu ya, waktunya sama di situ-situ juga. Hadirin rahimakumullah, itu pertama, Pak. Kemudian selanjutnya kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, berarti kita sudah sampai ingat kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Malam-malamnya itu ayat Allah, layalin asyr, layalin wa layalin asyr, demi malam-malam 10. Berarti mulia sekali ibadah-ibadah kita di malam-malam. Mulai daripada besok malam ya, mulai daripada besok malam Pak, insyaallah. Wallahu alam. Ya ini mumpung ingat Pak, ini di mana-mana masih diperbincangkan lagi. Ya besok itu kalau kelihatan bulan, besok tanggal 1. Kalau nggak kelihatan, kayak kemarin hujan itu sore-sore. Ya kalau hujan kayak kemarin nanti sore, ya bagaimana bisa kelihatan bulan seluruh Indonesia? Kalau ada di sini hujan, di tempat lain tidak, masih bisa, Pak. Nah, cuma permasalahannya nanti ya akan berbeda tanggal 1 kita dengan tanggal 1 pemerintah dengan tanggal 1 Muhammadiyah jadi beda. Muhammadiyah itu sudah memastikan besok tanggal 1 Muhammadiyah Dzulhijjah besok hari Senin. Pak, tanggal 18 Mei itu dan lebarannya Idul Adha Muhammadiyah itu sudah ditentukan 27 Mei hari Rabu. Nah, kalau besok, kalau hari ini nanti tidak kelihatan bulan, besok masih Dzulqa'dah tanggal 30. Jadi tanggal 1 kita hari Selasa. Kemudian Idul Adhanya hari Kamis. Beda lagi, Pak. Lucu lagi Indonesia kalau begitu. Masa nanti yang satu sudah takbir, yang satu masih puasa Arafah? Betul tidak? Satu sudah haram puasa, yang satu masih sunnah puasa. Masjidnya deketan. Ya inilah wajah Indonesia semacam itu. Islam Indonesia ya begitu, Pak. Nah, banyak orang pinter. Banyak orang pinter. Saya bisa. Kata satunya, saya juga bisa. Kan ini yang terjadi, Pak. Betul tidak? Iya, satunya bilang bisa, satunya bilang bisa. Tidak ada yang mau ngalah. Pemerintahnya nggak tegas. Ya, kalau nggak tegas namanya cemen, betul tidak? Pemerintahnya cemen. Ya Allah, ini ada rekamannya ini. Ya nggak apa-apa, kenapa? Tegas mestinya.
bikin undang-undang supaya bersatu. Kenapa? Persatuan wajib. Sumber pemecah belah haram. Ayat Quran kan yang bilang itu. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an, tidak satu itu saja, Pak. Ya, itu, Pak. Jadi besok bisa jadi semacam itu. Dan satu negara lagi, bukan satu negara, masjidnya berdekatan, satu kampung. Satu kampung. Saya pernah itu ya Rab itu. Masa di masjid sana sudah potong kambing, potong kurban, Allahu Akbar, Allah udah potong kurban. Kita di sini masih puasa Arafah. Kan rasanya kayak gimana, Pak? Gak pantas, betul tidak? Gak pantas. Kenapa demikian? Karena para pemimpin kita, orang-orang alimnya kita kurang mementingkan persatuan. Terus terang aja, kurang mementingkan persatuan. Masih mengabaikan persatuan. Akhirnya pecah belah dalam hukum mahdoh semacam ini saja terjadi, Pak. Ya, beda dengan perbedaan antara Indonesia dan Makkah, itu beda, Pak. Oh, di sana Arafah duluan kita, misalnya di sana nanti Arafahnya hari Senin, kemudian kita Arafahnya di hari Selasa, Idul Adha di sana itu hari Selasa, Idul Adha kita hari Rabu, nggak masalah. Itu nggak masalah. Ya asal jangan duluan kita lah. Kalau duluan kita juga nggak ngerti juga saya, Pak. Kalau harus duluan ini. Di mana ini, bulan mana yang dilihat di Indonesia, Pak? Kalau terus lebih dulu dari sana, Pak. Karena derajat bulan itu walaupun sama-sama kelihatan mesti lebih tinggi sana. Atau di sana kelihatan, di sini tidak. Kan bisa begitu kan? Bedanya 4,5 jam kurang lebih, Pak. Itu, Pak. Jadi kalau beda antara sini maka jangan ribut. Ya jangan berontak. Ya di Makkah sudah Idul Adha, kita masih Arafah, gitu kan? Berontak pikirannya. Kenapa nggak ikut sana saja? Karena sekarang masalahnya medsos kita ini, Pak. Kalau dulu nggak pernah ribut semacam itu, nggak tahu di sana itu sudah Arafah atau belum, gitu kan? Sekarang kita lihat, kita masih puasa Arafah, udah takbir Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi pasti taunya takbirnya itu ketika kita sudah jam 11 siang. Ya, Pak. Jam 11 siang. Kenapa? Kita subuh di sana masih jam 2 malam pagi. Duluan kita jamnya. Betul. Jadi sekalipun bareng di hari itu tetap duluan kita, nggak bareng sebenarnya itu, Pak. Ya semua itu paham, kita semua maklum. Ya Bapak sudah sekalian, kalau terjadi perbedaan ya sudah, ya kita kembali kepada hadis Nabi saja. Firman Allah, saya tergantung keyakinan hambaku. Karena mereka dengan keyakinannya berdalil, taqabbalallah, semoga semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekalipun berkata semacam ini, pasti ada cuman. Apa cumannya? Cuman tetap saja pecah belah, begitu kan? Iya. Tetap saja kayak tadi, satunya haram puasa, satunya sunnah puasa. Wah, ya. Makanya saya kurang tahu. Saya menawarkan di mana-mana masjid, Pak. Barangkali Masjid Al-Mubarak ini barangkali Ustaz akan memprakarsai. Ya, kalau ke DPR itu sudah pernah saya sampaikan, Pak. Tapi bukan di forum musyawarah DPR, bukan. Saya bukan orang DPR ya. Tapi saya menyampaikan pada beberapa orang anggota DPR itu ya, ditentang juga oleh mereka itu karena sulitnya bikin undang-undangnya. Karena sulitnya bikin undang-undang. Saya pikir coba dulu dibikin, insya Allah pasti bisa, insya Allah bisa. Ya, mereka semacam itu. Di mana ini kok Indonesia semacam ini? Awal Ramadan, akhir Ramadan, dan awal Dzulhijjah, Idul Adha. Ya, saya pernah menyampaikan itu, tapi mereka iya Pak, misalnya ada Masjid Al-Mubarak itu bisa menggalang tanda tangan jutaan, tanda tangan barangkali yang mendukung rukyat itu harus sentral kepada pemerintah. Jangan ada rukyat yang lain. Misalnya semacam itu, Pak. Oh, belum semuanya di DPR itu mulus terus disetujui gitu. Enggak, Pak. Itu sulitnya. Ya, orang kita itu sulitnya begitu. Karena semua merasa pada bisa.
tidak mengutamakan ayat Allah. Dan anehnya lagi Bapak Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, ya, biasanya yang pecah belah itu justru malah orang ngertinya duluan, Pak. Orang berilmunya, kiainya, ulamanya malah, Pak. Pemimpinnya malah yang semacam itu, Pak. Jadi kita bertanya, kemana dia dengan ayat Allah tentang penting dan wajibnya persatuan itu? Hadirin rahimakumullah, wallahu alam. Ya, hanya kita ya berhati-hati, mari kita munculkan keyakinan, cari keyakinan itu. Baik Bapak Saudara sekalian, itu diantaranya. Kemudian tadi dikatakan malam-malam harinya itu ayat Allah walayalin asyar. Adapun di tanggal 10 Dzulhijjah itu ayat Allah wal fajri, demi waktu fajar. Karena itu tafsirnya adalah ay fajru yaumi Idul Adha. Itu adalah fajar hari Idul Adha, dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti pada masuk pada hari subuh, adzan subuhnya Idul Adha itu luar biasa, hari mulia di hadapan Allah. Makanya jangan sampai tidak sholat Id, Pak. Kita hormati Idul Adha. Ya Rabbana. Kita menghormati Idul Adha, mengagungkan hari agung itu tentu dengan sholat Id. Kita mengagungkan dengan kurban. Kalau kita di luar haji, ya mereka haji sama, silakan saja, mereka bisa Id, mereka bisa kurban. Ya, sama dengan mengagungkan hari Jumat. Saya sudah bahas waktu saya khutbah Jumat pada saat itu, kayaknya sudah beberapa kali mengingatkan saya, Pak. Mengagungkan hari Jumat yang diagungkan oleh Allah lebih daripada Idul Fitri dan Idul Adha dengan pelaksanaan sholat Jumat. Ya, kalau Jumat kita kaum muslimin pasti melakukan, kalau tidak karena udzur ya, karena wajib, semua tahu. Ini Id, Pak. Idul Fitri, Idul Adha itu karena mungkin masih ada orang yang mengatakan cuman sunnah, nggak sholat juga nggak apa-apa, begitu kan? Kan begitu ya, jangan. Itu kembali Allah mengundang. Allah mengundang supaya berkumpul di satu titik salat Idul Adha, dan undangan itu resmi dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, Pak. Walaupun tidak dengan azan. Kalau yang lebih resmi lagi 5 waktu dengan suara azan. Disebut dengan ad-da'watut tammah, itu undangan yang paling sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salat Id diundang. Dan kalau kita datang, Bapak Saudara sekalian, pasti itu menunjukkan iman takwanya yang bagus, menunjukkan ilmunya yang bagus. Dengan undangan Allah. Jadi kalau saya sering teringat, saya katakan, kita datang di masjid ini untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu tidak berarti dipaksa oleh satu pihak. Kan kita tidak terpaksa, Pak. Nggak ada pihak yang memaksa. Ya, apalagi intimidasi, nggak ada. Atau mungkin kita datang karena diiming-imingi, dijanjikan suatu hadiah besar dunia. Katakanlah dijanjikan uang besar, enggak juga, Pak. Nah, enggak ada. Apa namanya itu, kuis misalnya enggak ada juga. Diundi misalnya enggak juga. Apa ada Idul Adha bikin undian gitu? Kayaknya enggak ada, enggak pernah kedengeran. Akhirnya mereka datang karena siapa tahu dapat undian itu kan ya. Enggak, Pak. Kita semua karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu fajru yaumi Idul Adha. Makanya Allah bersumpah wal fajri. Adapun siangnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah taala min hadhihi al-ashr." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dari hari-hari dalam satu tahun yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding 10 awal Dzulhijjah. Jadi malamnya ada dalil, Idul Adha ada dalil, harinya, waktunya, siangnya juga demikian. Makanya mari kita niatkan kalau esok hari tanggal 1 Dzulhijjah, ya apa yang bisa kita amalkan?
Misalnya mau tanya dengan puasa Pak dari tanggal 1 boleh, malam mulia. Nah, paling tidak, nah ini saya sebulan sekali nih Pak ya. Kalau seandainya minggu depan lagi bisa dibahas minggu depan. Tapi malam minggunya sebenarnya yang harus paham kita. Jadi Senin depan itu tarwiyah. Betul. Kalau besok tanggal 1 ya. Senin depan itu hari tarwiyah, harus puasa. Apalagi besoknya Selasa, itu Arafah, harus puasa, muakkad sekali perintahnya. Kalau hari Arafah, diampuni dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Kalau hari tarwiyah puasanya, a'tahullahu ta'ala thawaba sabri Ayyub alaihi salatu wassalam. Allah akan memberikan pahala kesabaran Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Itu di hari tanggal 7. Mestinya yang bagus lagi dari hari Minggu, Pak. Apa hari Minggu? Kalau mencapai 3 hari, Ahad, Senin, Selasa, ya kan? Wah, itu hadis di atas hadis, utama di atas utama. Kalau mencapai 3 hari puasanya di bulan Dzulhijjah, maka hadis Nabi dalam hadis Nabi SAW, ya, di mana hadisnya itu kutiba lahu ibadatu tis'imi'ati sanah man shoma thalathata ayyamin min syahri haram. Sering saya menyampaikan itu. Siapa orang yang mencapai puasanya di bulan mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, mencapai 3 hari, dicatat oleh Allah ibadah 900 tahun. Ya berarti di situ makanya Pak. Jadi kalau ini tidak dibahas dari jauh hari atau mungkin kita ya, kelewatan, sayang Pak. Jadi paling tidak malam Minggu kita sahur bersama. Malam Senin kita sahur bersama Pak. Malam Selasa kita sahur bersama. Bersama keluarga maksudnya gitu ya, bukan bersama di masjid, agak berat ini Bang. Bersama keluarga, ingatkan keluarga semua, insya Allah. Baik Bapak Saudara sekalian, rupanya tulu itu sudah sampai ya. Tulu itu ya, itu tanda tulu atau tanda alarm supaya pengajiannya berhenti Pak? Iya ya Rab, belum sampai kepada esensi kurban. InsyaAllah itu ada beberapa ayat Allah dan hadis Nabi yang dibahas oleh Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Itu luar biasa. Pak Saudara sekalian, rahmatullah. Tapi ya rupanya sudah lampu kuning. Ya, jadi silakan ditambahkan saja untuk menunggu salat isyraq. Karena kalau saya langsung tutup, ini jadi banyak yang tidak salat isyraq nanti Pak. Karena belum sampai waktunya. Silakan, mungkin ditambahkan Pak. Ada mic itu sebelah sana. Ya, alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kata Ustaz menanyakan apakah yang puasa 3 hari itu turut-turut apa boleh? Oh, gitu ya. Ya baik, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya kurang membahas itu, mohon maaf. Terima kasih Pak pertanyaannya. Lebih jelas jadinya. Kalau dalam hadisnya, man shoma salasata ayyamin min syahri haram. Min syahri haram. Jadi siapa orang yang puasa 3 hari dari bulan mulia. Berarti nggak harus turut-turut itu Pak. Ya kalau berturut-turut, masya Allah. Bahkan yang hadisnya berturut-turut itu terpisah. Ada hadis lagi Abu Hurairah itu membahas man shoma salasata ayyamin min syahri haram yaumul khamis wal jumu'ah was sabtu, begitu. Disebut malah harinya di situ. Termasuk saya ingat sekali beliau guru kita ya al-Maghfur almarhum, beliau menjelaskan Habib Zawqi Al-Qadri pada saat itu, mungkin kita paham tahu semua ya. Itu membahas semacam itu. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Kalau mau berturut-turut. Tapi enggak salah Pak. InsyaAllah. Jadi kalau kita puasa Senin Kamis itu udah dapat itu Pak. 3 hari pasti dapat itu udah. Ya. Tapi karena besok ini berbarengan dengan Arafah, Arafahnya hadis. Tarwiyahnya hadis.
supaya sampai kepada hadis yang 900 tahun, tambah satu sebelumnya supaya 3 hari. Minimal itu minimalnya. Ada lagi yang rajin Pak, dari tanggal 1 aja udah puasa, ya bagus, silakan saja. Jangan seperti sebagian saudara kita, itu nggak ada contoh dari Nabi, itu tidak pernah diperintahkan oleh Nabi dari tanggal 1 puasa. Mereka begitu. Tidak, ya, itu tidak ada salahnya, itu puasa sunnah mutlak saja, kapan saja, tidak terikat dengan hari kecuali dia yang dilarang. Jadi dilarang. Di situ tanggal 1 nggak ada larangan. Yang dilarang kapan? Tanggal 11 nanti, 12, 13 hari tasyrik atau hari syak antara Sya'ban dan Ramadan. Ya, mungkin itu ya. Ya Pak ya. Ya, silakan mungkin yang lain Pak. Jadi sekali lagi sambil angkat tangan kalau ada yang mungkin mau disampaikan Pak. Saya mengingatkannya itu pada pelaksanaan pemotongan kurban supaya lebih jelas para panitia khususnya itu megang mic-nya itu biasanya kan megang nama-nama pengorban kan itu biasanya ya. Itu dijelaskan itu. Itu jangan sampai, kalau yang saya pahami ya Pak ya, wallahu a'lam, kalau ada kepahaman lain monggo silakan. Dan salah satunya dibahas dalam kitab Kifayatul Akhyar itu jangan mengatakan atas nama almarhum. Ya, sapi nomor 10 atas nama almarhum atau atas nama 7 orang almarhum. Nah ini kayak kurang pas Pak kalau di situ, karena di situ dikatakan wala yajuzu anil mayyiti begitu. Tidak dibolehkan, la yajuz itu tidak diperbolehkan kurban di atas namakan mayat. Berarti kan almarhum Pak. Ya, jadi bagaimana kalau untuk almarhum sapi nomor 12 atas nama 7 keluarga. 1 keluarga bapak ini, keluarga yang pahalanya semoga Allah sampaikan, hadiahkan kepada almarhum 1, dia almarhum itu silakan. Lebih jelas kalau begini, lebih tepat insyaallah Pak. Iya kan? Tapi kalau coba pikiran kita saja nih, mungkin beda, nggak tahu. Kalau namanya atas nama almarhum, sapi nomor 5 atau kambing nomor 5 atas nama almarhum, nah, atas nama itu ya berarti dia yang ngeluarin duit atas nama itu, kemudian dia yang belanja. Emangnya almarhum kapan ngeluarin duit terus belanja dia? Kapan almarhum belanja beli sapi? Kecuali, nah ini apa ya, jangan separuh mendengarkannya Pak. Kecuali ada wasiat atau nazar. Nah ini beda nih. Ya, illa an yusiya biha. Kecuali ada wasiat dari almarhum itu. Sakit di Dzulqa'dah. Bulan ini sakit. Dia wasiat pada keluarganya, anak-anaknya, nanti kalau saya meninggal tolong nanti Idul Adha ambil sebagian harta saya, duit saya, belikan 5 sapi untuk 5 masjid. Ah, ini wasiat ini Pak. Ini wasiat, bahkan menjadi nadar juga. Oke, kalau ya. Nah, ini wajib ini Pak. Ahli warisnya wajib. Jangan dirubah niatnya itu, harus 5 sapi dan harus 5 masjid, jangan dirubah. Apalagi nggak mau melakukan kurban. Apalagi kurbannya di waktunya ditentukan lagi. Nanti kalau saya meninggal besok Idul Adha, berarti kan besok ini kan begitu Pak. Jangan dirubah daripada wasiat itu. Nah, termasuk sekeluarga ahli waris itu tidak boleh ikut makan dagingnya. Karena wajib. Jadi nazar, wasiat itu orang yang kurban tidak boleh ikut makan. Kecuali makan dagingnya sapi orang lain, ya boleh. Nah, di masjid kan banyak. Bukan berarti dia tidak boleh kebagian sedikit pun, bukan. Dari sapi dia itu. Kan ada orang Pak, saya pengorbannya Pak, tolong paha belakang 1 buat saya ya Pak. Begitu kan?
Nah itu nggak boleh kalau wajib. Iya, buat pengorban itu biasanya kan suka pesan begitu Pak. Karena saya mau bagi-bagi saudara-saudara juga Pak, banyak juga. Makanya paha belakang utuh ya buat saya. Oh iya, harus diiyakan karena itu pengorban. Cuman ya kuna pengorban ngapain begitu? Orang dia udah diserahin ke panitia, udah terserah panitia mau dia gimana, iya kan? Seharusnya semacam itu lebih aman, Pak. Kalau begitu, Pak, ya Allah, udah kambing urus dua paha belakang diminta, ya. Ngapain dikasih ke panitia? Nggak motong sendiri aja panitia. Ya, mau diambil apanya? Ya, Alhamdulillah. Jadi itu ya, kecuali wasiat atau nadar. Jadi bagaimana kalau wasiat? Sampai nomor 15 atas nama wasiat dari almarhum. Bisa ini Pak. Wasiat dari almarhum. Bagaimana? Allahumma pembeliannya. Allahumma inna hadza minka wa ilaika wasiatan min marhum siapa sebut namanya. Allahumma taqabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Nah, itu boleh itu Pak. Ya. Nah, itu makanya tukang leher ya harus ngerti ini wajib apa sunnah. Kalau sunnah cukup bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahumma taqabbal. Allahumma taqabbal. Bahkan berselawat. Allahumma taqabbal ya. Dan Allahu akbar takbir terus. Alhamdulillah ya. Indahnya di dalam agama kita semacam ini ya. Allah luar biasa Pak. Kita antara kita itu seperti itu. Jadi kecuali wasiat dan nazar. Kayaknya nggak ada yang angkat tangan Pak. Hah? Saya sebenarnya cuma nunggu aja itu memperpanjang sedikit supaya masuk isyraq. Ya supaya ada yang angkat tangan gitu. Ya seperti biasa kalau begitu angkat kaki aja kita ya. Jangan angkat tangan lagi kalau begitu Pak. Ya baik. Mungkin saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ya hanya saling mengingatkan di antara kita Bapak Saudara sekalian, saya pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah berikan kesehatan lahir batin, sehat jasmani rohani, bisa masuk di bulan Dzulhijjah dengan sehat afiah, bisa melaksanakan segala syariat agama kita. Wah sunnah apalagi yang wajib, dan kita doakan pula orang-orang yang haji, mereka di sana terus diberikan kesehatan oleh Allah, perjalanannya diselamatkan, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, semua bisa melaksanakan ibadah hajinya dengan sempurna, mabrur, makbul, kembali ke tempat tinggal masing-masing, membawa gelar haji yang mabrur. Amin. Allahumma amin. Bagi kita semua semoga sama-sama dirizkikan, dimudahkan oleh Allah sampai di Makkah Al-Mukarramah, Madinah Munawwarah, Arafah, Mina, Muzdalifah, bisa melaksanakan haji dan umrah. Amin. Allahumma amin. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallimhum fi safarihim hatta tuballighahum maqasidahum aminina mutmainnin salimin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hajjana wa hajjahum hajjan mabrura wa dhanbana wa dhanbahum dhanban maghfura wa sa'yana wa sa'yahum sa'yan mashkura. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin salatan tuballighuna al-hajja wal umrah ila baitikal haram marratin ba'da marrat wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam marratin ba'da marrat karratin ba'da karrat fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.